Jejak sejarah Pangeran Secokati dan Pangeran Trenggono-Kusumo. Prabu Brawijaya mempunyai putra sebanyak 117 orang, yang waktu itu sebagian besar masih berada dalam lingkungan Keraton Mojopahit. Dengan terjadinya perang tersebut, maka para pangeran atau putra-putra yang masih ada dalam lingkungan istana menjadi terpisah cerai-berai, meninggalkan istana. Ada yang ke Pulau Bali, ke Banten, Cirebon, dan lain-lain tersebar di Pulau Jawa, termasuk ke Mataram. Sudah dipastikan bahwa tiap pangeran pasti dikawal oleh para prajurit. Demikianlah seorang putra yang ke-33 yang bernama Pangeran Joko Dander, disebut Pangeran Damyaking, yang sekarang dimakamkan di Pasarean Raja-Raja Mancingan, Parangtritis, sesuai dengan daftar putra raja-raja yang ada di Keraton Yogyakarta Adiningrat. Pangeran Joko Dander atau Damyaking juga meninggalkan kerajaan Mojopahit, terpisah dengan keluarga lainnya. Tidak dipisahkan selama perjalanannya, tetapi beliau beserta 2 orang putra laki-lakinya, lengkap dengan pengawalnya. Adapun kedua putra kakak beradik itu bernama Pangeran Secokati dan Pangeran Trenggono-Kusumo, yang juga disebut Pangeran Mahesaduk. Mereka terdesak oleh musuh hingga masuk ke hutan belantara Sapu Angin. Hutan Sapu Angin adalah hutan yang belum tersentuh oleh manusia. Sebelah utara adalah hutan belantara Segeblok. Singkatnya, Pangeran Joko Dander atau Damyaking beserta 2 orang putra dan rombongan tersesat di dalam hutan Sapu Angin tersebut. Padahal mereka sepakat akan pergi ke Mataram. Karena lebatnya hutan itu, maka terjadilah perpisahan antara rombongan ayah dan rombongan putra. Tetapi semua satu tujuan, yaitu ke Mataram. Pangeran Secokati dan Pangeran Trenggono-Kusumo dapat keluar dari hutan Sapu Angin setelah menuju ke arah selatan dan berhenti di sebelah selatan lereng hutan Sapu Angin. Karena lelahnya, maka diperintahkan istirahat semuanya, dan belum ada niat akan pergi ke Mataram. Maka diperintahkan membuat pesanggerahan, membuat paturan atau rumah di lereng tersebut. Karena memang keadaan medannya tersebut aman, sukar diketahui musuh dari segala arah. Berapa lama bebatur di tempat tersebut tidak diceritakan. Setelah beberapa tinggal di lereng Sapu Angin tersebut dan diperkirakan sudah aman, maka kakak beradik sepakat melanjutkan perjalanan ke Mataram, menyusul ayahnya Pangeran Joko Dander atau Damyaking. Dan disinilah awal kisah terjadinya desa Kaloran. Kedua kakak beradik berkemas-kemas meninggalkan pesanggaran tersebut. Sebelum berangkat dikumpulkanlah para pengawal dan sang adik. Bersabdalah Pangeran Secokati, titahnya, tempat pesanggaran yang akan kita tinggalkan ini, besok kalau sampai kepada zaman yang sudah baik, jadilah sebuah desa batur, karena disinilah kita terpisah dengan Kanjeng Romo. Kita telah bebatur di sini, marilah kita melanjutkan perjalanan. Pangeran Secokati beserta pengawalnya berangkat dan berjalan ke arah selatan, dalam rangka menyusul ayahandanya ke Mataram. Rombongan itu berjalan terlebih dulu, tidak bersama-sama rombongan sang adik, Pangeran Trenggono-Kusumo. Kira-kira berjalan antara 300 hingga 400 meter. Rombongan tersebut berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dengan maksud ingin mengetahui apakah sang adik dan pengawalnya sudah kelihatan. Seperti diketahui bahwa lereng Sapu Angin sebelah selatan terutama memang tidak ada yang datar. Medannya bertebing dan banyak parit serta berliku-liku jalannya. Setelah dinantikan beberapa saat, sang adik tidak kelihatan, maka berangkatlah melanjutkan perjalanan. Dan bersabdalah pangeran dalam bahasa Jawa, "He para konco, besok yang tekan rejaing jaman, panggonan iki dadi desa lan dak jenenge Desa Toleh. Sebab nalika ingsun mandheg ngenteni Adimas, aku noleh ngalor." Perjalanan yang sulit dan sukar, melalui tebing-tebing dan jurang menurun sangat lambat, akhirnya sampai juga ke bawah. Kesemuanya kelelahan
dan berhentilah mereka di suatu tempat sambil melepaskan lelah dan menantikan rombongan Pangeran Trenggono Kusumo. Setelah dinantikan tidak kunjung datang, maka berangkatlah mereka dan bersabdalah Pangeran Secokati. Dianti-anti ke ora ono, mula besok yen tekan jaman kang becik. Panggonan iki dadi desa lan dek jenengi Desa Antiono atau Tiono. Berjalanlah mereka ke arah barat, karena arah selatan terhalang sungai dan jurang-jurang. Setelah menyeberangi sungai, sampailah mereka ke tempat yang agak datar. Pangeran Secokati hatinya gundah, karena adiknya belum juga menyusul, atau dalam bahasa Jawa, melang-melang. Lalu bersabdalah beliau, "Ingsun kok sumelang, mbok-mbok Adimas kecekel mungsuh, banjur kepiye? Mula ayo padha neruske laku, golek papan kang cuwera, papan kang dhuwur ben weruh kiwa tengen. Mula besok tekan trejahing jaman, panggonan iki dadi desa lan dek jenengi Desa Sumelang atau Semalang." Perjalanan terus naik ke atas ke arah barat, mencari tempat yang tinggi, mungkin bisa melihat dari jauh rombongan yang dinantikan tersebut. Dan sampailah di tempat yang tinggi. Di tempat tersebut dapat melihat kemana-mana, ke timur, ke barat, ke selatan. Ternyata Pangeran Secokati melihat kemana-mana dan tidak kelihatan. Lama-kelamaan mereka juga merasa khawatir, karena tempat tinggi dimungkinkan rombongannya juga diketahui musuh. Maka berlindunglah semua rombongan itu. Setelah beberapa lama tidak terjadi sesuatu, berangkatlah mereka ke arah selatan. Sebelum berangkat, bersabdalah Pangeran Secokati, "Para kanca, rening anggo kita ndelik ngenteni Adimas ana kene iki. Panggonan iki besok dadi desa lan dek jenengi Desa Ndelik." Berjalanlah rombongan Pangeran Secokati itu ke arah selatan, dan sampailah pada sebuah lereng bukit yang sebelah timur. Sebelum menyeberangi sungai, berhentilah sambil melepaskan lelah, beristirahat sebentar. Pada waktu istirahat, Pangeran Secokati berkata kepada para pengawalnya, "Demikianlah saudara-saudara, sudah tak ada harapan lagi kita menemukan adik saya yang saya kasihi. Perasaan hatiku mengatakan bahwa kini aku sudah sendirian. Kalau dulu saya dan adik terpisah dengan ayahanda, maka sekarang aku sendirian, berpisah dengan Dinda Mahesa Duk. Semoga mereka dalam keadaan selamat." Sebelum meneruskan perjalanan, Pangeran Secokati berkata demikian, "Para kanca, wis teta, yen aku saiki wis ijen ora ketemu bareng Dimas meneh. Mula yen saksenono panggonan iki, besok yen tekan trejahing jaman, dadi desa iki dek jenenge Desa Ijen atau Mijen." Selanjutnya berjalanlah ke selatan, sampai ke tempat yang membingungkan. Berputar-putar, tiap berjalan selalu kembali ke tempat yang sudah dilalui. Berputar-putar atau minggir-minggir. Hal tersebut mungkin sudah sangat kelelahan karena berjalan dari hutan sapu angin dengan keadaan yang masih semak belukar. Jadi wajarlah kalau sangat lelah, maka berhentilah dan beristirahat, membuat pesanggerahan. Masih di dalam pesanggerahan beberapa hari, maka Pangeran bersabda lagi, "Pesanggerahan kan kita anggone iki dadi desa lan dek jenengi Desa Mingger atau Menggor. Sebab kita teko kene iki kelideng mingger-mingger. Jebule tekan panggonan kang wis kita lewati meneh." Kehidupan selama dalam pesanggerahan beberapa hari, bahkan beberapa bulan. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengintai dan mengganggu ketenangan Pangeran Secokati tersebut. Akhirnya terjadilah perselisihan berbuntut peperangan antara kedua belah pihak dan berakhir dengan kemenangan Pangeran Secokati. Rombongan lawan itu kisahnya dipimpin oleh Ki Bawang yang berdomisili sebelah barat sungai. Mereka punya tempat tinggal sebagai kedatonnya, yang sampai sekarang tempat itu dinamai Kedaton. Sekarang menjadi ladang atau alas. Karena pemimpin rombongan tersebut bernama Ki Bawang, maka desa yang sudah ditempati itu oleh Pangeran Secokati diberi nama Desa Bawang. Dengan kekalahan Ki Bawang, maka ada perjanjian sebagai berikut. 1. Desa Bawang menjadi bawahan atau di bawah perintah Pangeran Secokati. Yang kedua, penduduk desa tidak boleh berbesan, ora kena besanan,
dengan orang Mengor. Yang ketiga, tiap-tiap ada orang yang meninggal dari penduduk desa Bawang harus dikuburkan di pekuburan Mengor yang sebelah bawah atau barat. Kehidupan rombongan Pangeran Sejokati di Mengor agak lama. Dalam sabdanya Pangeran Sejokati demikian, "Saudara-saudaraku, saya pikir kita tidak perlu melanjutkan perjalanan ke Mataram, sebab kalau kita nanti sampai di Mataram tidak bersama Dimas Trenggono Kusumo, pasti mendapat marah dari ayahanda. Dan sebab itu, saya bermaksud menetap di sini sambil mencari sisik pelik di mana letak Dimas Mahesado. Mudah-mudahan besok kalau sudah ditemukan, kita dapat melanjutkan perjalanan ini. Dan alangkah baiknya mencari tempat yang lebih baik untuk membuat rumah tinggal." Kemudian rombongan itu berjalan lagi ke arah utara, mencari tempat yang baik untuk membuat rumah. Dan diketemukan tanah yang agak datar dan luas, dan dibuatlah rumah untuk Pangeran Sejokati, dan di sekitarnya untuk para prajurit yang mengawalnya. Dan diperintahkannya untuk menanam 2 pohon pala dan 2 pohon maja di depan rumah sebagai peringatan bahwa tempat tersebut berasal dari Mojopahit. Pangeran Sejokati memberi nama semua daerah kekuasaannya itu, sebab dari desa yang paling selatan berderetan ke utara atau Ngalor adalah menjadi kekuasaannya. Jadi daerah bawahannya Pangeran Sejokati ialah dari Mangor berderet ke utara sampai ke Batur. Setelah menetap dan tinggal di pesanggaran baru, Pangeran Sejokati bersabda, "Kita wis manggon ono omah kang nembe kita bangun. Tlatahku wiwit saka Mangor tekan Batur, kang arahe Mangalor atau Ngalor, ndek jenengi tlatah Kaloran. Lan pedalaman ingsun iki ya kerajaanku, muloga dek wenehi tetenger kerajaan Kaloran." Dusun kerajaan sekarang berubah menjadi dusun Kauman. Perubahan ini belum lama, kira-kira tahun 1940. Masih banyak yang menyebut kerajaan. Hal ini mungkin disebabkan majunya atau banyaknya pemeluk agama Islam, sehingga pada lazimnya tempat yang demikian disebut Kauman. Demikian secara singkat kisah terjadinya desa Kaloran. Adapun dusun-dusun lain yang termasuk wilayah desa Kaloran seperti Kampung, Papringan, Nduko, Pongangan, Gembleb, Jerakah, dan Palong tidak dapat dikisahkan, mungkin merupakan dusun-dusun pemekaran atau perluasan wilayah. Perjalanan Pangeran Trenggono Kusumo dalam kehidupan seorang bangsawan merasa tidak nyaman dan punya tekad hendak ngulandono, yaitu keluar dari kehidupan seorang bangsawan menjadi sufi yang diikuti oleh para sahabatnya dalam pengembaraannya. Sesampainya di sebuah bukit yang bernama Gunung Beser, Ki Ageng hendak bertapa atau melakukan semedi untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Dalam pelaksanaan tersebut dijaga oleh para pendereknya, namun di tengah-tengah melakukan semedi tersebut, salah satu pendereknya ada yang sakit keras. Ki Ageng merasa bertanggung jawab atas kesehatan dari para cantriknya. Terpaksa Ki Ageng mencarikan obat guna menyembuhkan. Akhirnya Ki Ageng turun gunung untuk mencari obat dan berjalan menyusuri hutan yang lebat. Karena merasa lelah, Ki Ageng istirahat, dan tongkat yang dibawa untuk menyangga perjalanannya ditancapkan di tanah. Ketika hendak melanjutkan perjalanannya, tongkat dicabutnya, tapi hati Ki Ageng dikejutkan oleh air yang keluar dari mana tongkat tersebut dicabutnya tadi. Hati Ki Ageng bergumam, "Subhanallah, apakah ini obat yang disediakan oleh Allah untuk penyembuhan cantriknya?" Masih dalam perasaan kekagumannya, Ki Ageng bergegas membuat kubangan kecil dengan maksud agar air bisa ngumpul menjadi satu, agar mudah ditadahi. Ki Ageng membuat pancuran dari bambu wulung untuk bisa mengambil air tersebut. Kemudian Ki Ageng dibingungkan kembali bagaimana cara membawa air sampai di mana tempat cantrik menunggunya dengan menahan rasa sakit dan penuh harap. Akhirnya memetik selembar daun awar-awar untuk membawa air ke atas bukit. Dan sesampainya di sana, langsung diminumkan pada si sakit. Dengan izin Allah, penyakit yang dideritanya berangsur-angsur sembuh. Setelah sembuh, Ki Ageng hendak meneruskan perjalanannya
melewati di mana air itu ditemukan, dan sampai di tempat tersebut, Ki Ageng berkata, "Apabila di kemudian hari tempat ini didirikan sebuah perkampungan, maka akan kami beri nama Dusun Kuarasan." Sampai saat ini, dusun tersebut menjadi dusun yang besar dan menjadi sebagian wilayah Desa Muneng. Dan mata air yang digunakan untuk mengobati sahabatnya itu sampai sekarang masih dikeramatkan warga sekitarnya dengan jarum atau pagar. Pancuran bambu wulung sebagai awal yang digunakan sampai sekarang masih diikuti untuk penggantinya. Saking keramatnya, di bulan Muharram atau Suro digunakan mandi oleh peziarah atau penduduk dengan harapan mendapat kesehatan di tahun mendatang. Ki Ageng terus melanjutkan perjalanan ke arah utara dan sekitar 300 meter dari Sendang merasa kemalaman dan melakukan sholat di atas batu. Anehnya, batu yang digunakan sholat ada bekas telapak kaki dan tangan, sehingga tempat tersebut disebut tapak suci dan wilayah sekitar dinamakan Kewengen atau kemalaman. Ki Ageng terus melanjutkan perjalanannya ke arah utara dan sampai di bukit yang kecil. Perasaan Ki Ageng merasa mangu-mangu tapi senang. Akhirnya bukit kecil tersebut ditipar dan dibuang ke arah timur. Hari demi hari berjalan terus. Akhirnya berdirilah sebuah perkampungan, dan Ki Ageng berkenan memberikan nama dari kampung yang didirikan. Adapun tanah yang dibuang ke sebelah timur tersebut diberi nama Dukuh Tiparan. Yang dekat dengan bukit yang ditipar yang diberi nama Dukuh Manguneng. Tahun demi tahun berjalan terus, kampung demi kampung berkembang, penduduknya semakin banyak, sehingga disatukan menjadi sebuah desa yaitu Desa Muneng. Dan di akhir cerita Ki Ageng meninggal dunia dan dimakamkan di Dusun Muneng, di mana bukit yang ditipar tersebut dijadikan untuk makam Ki Ageng Raden Trenggono Kusumo dan mendapatkan berkah atau sarana memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan makam tersebut sampai sekarang dikeramatkan oleh penduduk sekitarnya, dan di bulan Ruwah dan Maulud diadakan sadranan yang sebagai ungkapan rasa terima kasih atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya yang diberikan oleh Allah kepada Ki Ageng Raden Trenggono Kusumo untuk memberikan sawab kepada penduduk sekitarnya agar menjadi lebih tentram, sejahtera dan aman. Untuk perjalanan ziarah ke makam Raden Trenggono Kusumo diutamakan mandi lebih dulu di Sendang Kuarasan, terus napak tilas telapak kaki di tapak suci, dan baru menuju makam Ki Ageng Trenggono Kusumo. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.